Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mr. Books, channel yang akan merangkum dan membahas hasanah buku-buku Islam. Semuanya disajikan secara ringkas dan mudah dicerna. Insya Allah bermanfaat untuk kehidupan kita. Di episode pertama ini, kita akan membahas permulaan wahyu berdasarkan Sahih Al-Bukhari dan penjelasan dari kitab Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mari kita mulai dengan hadis pertama dari kitab Wahyu. Bagaimana awal mula turunnya wahyu kepada Rasulullah? Wa qaulullahi jalla dzikruhu inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhi wan nabiyina min ba'di. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Quran Surat An-Nisa ayat 163. Imam Al-Bukhari membuka kitabnya dengan judul Bagaimana awal mula turunnya wahyu kepada Rasulullah, tanpa menggunakan kata bab, sebagaimana terdapat dalam riwayat Abu Dzar dan Al-Asili. Para ulama membolehkan pembacaannya dengan beberapa variasi gramatikal. Sebagian ulama mengkritik metode penulisan Al-Bukhari karena tidak memulai kitabnya dengan muqaddimah yang menjelaskan tujuan penulisan, hamdalah dan syahadat, sebagaimana sunnah dalam pembukaan sebuah karya. Namun, sanggahan atas kritik ini menyatakan bahwa tujuan pembukaan bukan harus dengan format tertentu, tetapi cukup dengan menunjukkan maksud yang ingin disampaikan, seperti yang dilakukan Al-Bukhari dengan memulai kitabnya dengan hadis tentang niat. Hadis yang menyatakan pentingnya hamdalah dalam pembukaan suatu perkara juga tidak memenuhi kriteria sahih menurut standar Al-Bukhari. Selain itu, tradisi ulama terdahulu menunjukkan bahwa banyak kitab, termasuk karya Imam Malik dan Imam Ahmad, hanya diawali dengan basmalah. Dalam bab ini, Al-Bukhari mengutip firman Allah tentang wahyu untuk menegaskan bahwa proses turunnya wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serupa dengan wahyu kepada para nabi sebelumnya. Wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diawali dengan mimpi yang benar sebelum turun dalam keadaan terjaga. Hadis pertama dalam kitab ini adalah sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya, yang menunjukkan prinsip fundamental dalam Islam bahwa setiap tindakan dinilai berdasarkan niatnya. Hadis ini menjadi dasar metodologi Al-Bukhari dalam mengumpulkan sunnah Nabi, menekankan bahwa maksud dan tujuan suatu amal lebih penting daripada bentuk formalnya. Hadatsana Al-Humaidi Abdullah bin Az-Zubair qala hadatsana Sufyan qala hadatsana Yahya bin Sa'id Al-Ansari qala akhbaroni Muhammad bin Ibrahim At-Taimi annahu sami'a Al-Qamata bin Waqqas Al-Laitsi yaqulu sami'tu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu 'alal mimbari qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Al-Humaidi Abdullah bin Zubair meriwayatkan kepada kami. Dia berkata, Sufyan meriwayatkan kepada kami. Ia berkata, Yahya bin Sa'id Al-Ansari meriwayatkan kepada kami. Ia berkata, Muhammad bin Ibrahim At-Taimi mengabarkan kepada kami bahwasanya ia mendengar Al-Qamah bin Waqqas Al-Laitsi berkata, saya mendengar Umar bin Al-Khattab
radhiyallahu anhu berkata di atas mimbar, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amalan tergantung niatnya, dan setiap orang akan memperoleh sesuai dengan niat masing-masing. Barang siapa hijrahnya untuk dunia yang ingin diraihnya, atau untuk seorang wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya sebatas pada apa yang menjadi niatnya." Hadis nomor 1 ini tercantum juga pada hadis nomor 54, 2529, 3898, 5070, 6689, dan 6953. Syarah hadis. Perkataan hadatsana Al-Humaidi. Al-Humaidi meriwayatkan kepada kami. Al-Humaidi Abu Bakar Abdullah bin Az-Zubair adalah seorang imam dan penulis terkemuka yang memiliki hubungan nasab dengan Khadijah dan Rasulullah. Ia menuntut ilmu bersama Imam Asy-Syafi'i dan belajar dari Sufyan bin Uyainah. Setelah wafatnya Imam Asy-Syafi'i, ia kembali ke Mekah dan wafat di sana pada tahun 219 Hijriah. Imam Al-Bukhari mengawali kitabnya dengan riwayat dari Al-Humaidi karena ia adalah perawi Quraisy dengan kedalaman ilmu yang tinggi, sesuai dengan sabda Nabi untuk mendahulukan orang Quraisy. Selain itu, Al-Humaidi berasal dari Mekah, kota tempat turunnya wahyu pertama kali, sehingga riwayatnya relevan untuk membuka pembahasan. Riwayat kedua dalam bab ini berasal dari Malik, ulama Madinah, kota kedua tempat turunnya wahyu. Kedua kota ini memiliki keutamaan besar dalam Islam. Malik dan Sufyan bin Uyainah yang hidup sezaman berperan penting dalam menjaga ilmu Hijaz sebagaimana diungkapkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Perkataan hadatsana Sufyan. Sufyan meriwayatkan kepada kami. Sufyan bin Uyainah adalah perawi hadis asal Kufah yang meriwayatkan dari banyak guru, termasuk yang juga menjadi rujukan Imam Malik. Ia hidup sekitar 20 tahun setelah wafatnya Imam Malik dan dikatakan telah meriwayatkan hadis dari 70 tabi'in. Perkataan an Yahya bin Sa'id dari Yahya bin Sa'id. Yahya bin Sa'id Al-Ansori, seorang tabi'in, meriwayatkan hadis dengan lafaz hadatsana dalam Sahih Al-Bukhari. Kakeknya Qais bin Amr adalah sahabat Nabi. Dalam sanad ini terdapat 3 tabi'in: Yahya bin Sa'id, Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, tabi'in tingkat menengah, dan Alqamah bin Waqqas, tabi'in senior. Hadis tentang niat, innamal a'malu binniyat, mendapat perhatian besar dari para ulama karena kedudukannya yang fundamental dalam Islam. Imam Al-Bukhari mencantumkannya dalam awal kitabnya. Meskipun ada perbedaan pendapat tentang relevansinya dalam bab awal mula turunnya wahyu, sebagian ulama seperti Al-Ismaili dan Al-Khotobi berpendapat bahwa hadis ini ditempatkan sebagai tabaruk atau mengharap berkah, atau juga sebagai muqaddimah yang menekankan keikhlasan dalam beramal. Hadis ini diriwayatkan melalui jalur tunggal atau ahad hingga Yahya bin Sa'id, namun menjadi mutawatir setelahnya dengan lebih dari 300 perawi meriwayatkannya. Para ulama menyebutkan hadis ini sebagai sepertiga atau seperempat Islam karena mencakup prinsip dasar dalam amal ibadah. Imam Asy-Syafi'i bahkan menyatakan bahwa hadis ini mencakup 70 bab ilmu. Selain itu, ada kesalahpahaman bahwa hadis ini berkaitan dengan kisah Muhajir Ummi Qais, padahal tidak ditemukan kaitan langsung dalam sanadnya. Hadis ini juga sejalan dengan prinsip wahyu yang menegaskan pentingnya niat dalam ibadah, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran.
Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5 dan Quran Surat Asy-Syura ayat 13. Secara keseluruhan, hadis ini menjadi landasan utama dalam memahami tujuan dan makna amal ibadah, serta merupakan salah satu hadis paling penting dalam ilmu hadis dan hukum Islam. Perkataan alal mimbar, di atas mimbar, mengacu pada mimbar Masjid Nabawi. Dalam riwayat Hamad bin Yazid dari Yahya dalam bab perintah meninggalkan hilah, lafaznya berbunyi, saya mendengar Umar bin Al-Khattab berkhutbah. Perkataan innamal a'malu binniyat mengindikasikan bahwa amalan setiap individu bergantung pada niat yang mendasarinya, yang dapat beragam tergantung tujuan, seperti mengharapkan pahala Allah atau menghindari ancamannya. Dalam kajian bahasa Arab, kata niat sering disebut dalam bentuk tunggal, yang sesuai dengan sifat hati manusia yang satu, sementara kata amal dalam bentuk jamak karena terkait dengan banyaknya anggota badan yang terlibat dalam beramal. Berbagai ulama mengemukakan pendapat terkait redaksi hadis ini. Sebagian berpendapat bahwa niat dan amal dalam bentuk jamak menunjukkan cakupan seluruh amal yang selalu diiringi niat. Sementara itu, beberapa ulama menanggapi adanya pembatasan atau hasar yang menunjukkan bahwa setiap amal pasti berhubungan dengan niat. Ada juga pendapat yang berargumen bahwa susunan kalimat dalam hadis ini berfungsi untuk menegaskan niat sebagai aspek utama yang menentukan kualitas amal. Al-Karmani dan Ibnu Daqiq Al-Id mengemukakan perbedaan pendapat terkait fungsi innama. Dalam konteks ini, baik sebagai penguat atau pembatas. Beberapa ulama juga berpendapat bahwa kata ini berfungsi sebagai hasar atau pembatasan untuk menegaskan bahwa amal tidak terlepas dari niat. Pendapat ini juga diperkuat dengan berbagai contoh firman Allah dan hadis lainnya yang menunjukkan bahwa penegasan terhadap suatu perkara menggunakan kata hasar memberikan makna yang lebih tegas. Secara keseluruhan, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa niat adalah elemen esensial yang menyertai setiap amal. Dan dalam konteks hadis ini, innama berfungsi untuk menguatkan pernyataan tersebut. Hadis tentang niat berkaitan dengan amal yang dilakukan oleh individu mukallaf yang dibebani hukum secara zahir. Amal orang kafir tidak termasuk dalam konteks hadis ini, karena yang dimaksud adalah amal ibadah yang sah dalam Islam. Meskipun orang kafir juga diperintahkan untuk beribadah dan akan mendapat sanksi jika meninggalkannya, ibadah mereka tidak diterima tanpa keimanan. Selain itu, amal seperti memerdekakan budak dan sedekah juga tidak termasuk dalam cakupan hadis ini, karena memiliki dalil khusus terkait niat. Perkataan bin niat. Dengan niat, huruf ba dalam hadis tersebut maknanya musabab. Musabab yakni penyertaan atau maknanya menjadi setiap amal pasti dibarengi dengan niat. Ia dapat juga dimaknai dengan sababiyah, sehingga maknanya niat dapat mengokohkan amal. Seolah-olah niat merupakan penyebab lahirnya sebuah amal. Kata niat dalam hadis ini dapat diartikan sebagai penyertaan amal atau sebagai penyebab lahirnya amal. Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah niat merupakan syarat atau rukun amal. Secara syar'i, amal tanpa niat dianggap tidak sah atau tidak sempurna. Beberapa ulama menganggap niat sebagai bagian dari amal, sedangkan yang lain membedakannya. Imam An-Nawawi menyatakan niat identik dengan maksud hati. Namun, pendapat ini dibantah oleh Al-Karmani yang menilai bahwa niat lebih dari sekedar maksud. Selain itu, ada perbedaan dalam pemahaman niat sebagai syarat atau penyempurna amal.
Namun mayoritas ulama sepakat bahwa niat menjadi faktor utama dalam keabsahan amal. Niat juga tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang harus hadir berulang kali dalam satu amal, melainkan cukup saat memulai amal tersebut. Para ulama seperti Ibnu Dakik Al-Id menegaskan bahwa niat lebih dekat kepada keabsahan amal daripada kesempurnaan. Dalam praktiknya, mazhab Hanafi tidak mensyaratkan niat dalam wudhu, sementara Al-Auza'i tidak mewajibkan niat dalam tayamum. Kesimpulannya, niat memiliki peran sentral dalam menentukan sah atau tidaknya suatu amal dalam Islam. Perbedaan pendapat yang ada lebih berkaitan dengan aspek teknis, bukan tujuan akhirnya, yang tetap menjadikan niat sebagai elemen esensial dalam ibadah. Keterangan tambahan, huruf alif dan lam dalam hadis tentang niat berfungsi sebagai pengganti domir, sehingga maknanya menjadi setiap amal tergantung pada niatnya. Niat berperan penting dalam menentukan jenis ibadah yang dilakukan, seperti membedakan antara sholat wajib dan sunnah, sholat zuhur dan asar, serta apakah sholat dilakukan secara sempurna atau dikosor. Terkait kejelasan jumlah rakaat dalam niat, pendapat yang lebih kuat menyatakan bahwa cukup meniatkan jenis ibadah tanpa menyebutkan jumlahnya, terutama untuk ibadah yang sudah pasti bilangannya. Misalnya, seorang musafir cukup meniatkan qashar tanpa harus menentukan jumlah rakaatnya, karena secara otomatis sholat qashar berjumlah 2 rakaat. Wallahu a'lam. Perkataan wa innama likulli imri'in man nawa, dan setiap orang akan memperoleh sesuai dengan niat masing-masing, menegaskan pentingnya niat dan keikhlasan dalam setiap amal. Para ulama memberikan berbagai pandangan terkait maknanya. 2 makna niat dalam hadis. Kalimat pertama menegaskan bahwa amal bergantung pada niatnya, yang menentukan sah atau tidaknya suatu ibadah. Kalimat kedua menekankan bahwa seseorang hanya akan memperoleh pahala sesuai dengan niatnya. Konsekuensi hukum niat. Jika seorang berniat melakukan ibadah namun terhalang oleh uzur syar'i, ia tetap mendapat pahala. Niat tidak bisa diwakilkan kecuali dalam kasus tertentu seperti wali yang mewakili anak kecil. Perbedaan niat dalam ibadah dan perbuatan lain, yaitu beberapa amal seperti sholat tahiyatul masjid tetap sah meskipun tanpa niat eksplisit, karena esensinya sudah tercapai dengan pelaksanaannya ibadah. Sebaliknya, mandi junub yang bertepatan dengan mandi Jumat tetap membutuhkan niat khusus, niat dalam perbuatan mubah, seperti perbuatan sehari-hari. Makan dapat bernilai ibadah jika diniatkan untuk memperoleh kekuatan dalam beribadah. Zikir yang diucapkan secara otomatis tetap menghasilkan pahala, tetapi lebih utama jika disertai niat. Menahan diri dari maksiat. Seseorang yang menahan diri dari maksiat karena takut kepada Allah mendapatkan pahala, sedangkan orang yang tidak berniat apapun tidak mendapatkan apa-apa. Pendapat Al-Karmani, kalimat dan setiap orang akan memperoleh sesuai dengan niatnya mengandung 2 bentuk penegasan, bahwa setiap orang hanya memperoleh sesuai dengan niatnya dan bahwa niat harus mendahului amal. Kesimpulannya, niat adalah dasar yang membedakan ibadah dari perbuatan biasa serta menentukan nilai dan balasan dari amal seseorang. Wallahu a'lam. Perkataan faman kanat hijratuhu ila dunya, barang siapa hijrahnya untuk mengejar dunia, dalam naskah asli Sahih Al-Bukhari terdapat perbedaan dalam periwayatan hadis tentang hijrah, di mana sebagian naskah tidak mencantumkan kalimat barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Beberapa ulama seperti Al-Khattabi, Ibnul Arabi, dan Ad-Daudi membahas kemungkinan adanya kekurangan atau penghapusan bagian hadis tersebut. Al-Khattabi mencatat bahwa dalam naskah yang beredar
terdapat indikasi hilangnya sebagian teks, meskipun riwayat lain mencantumkannya secara lengkap. Ibnul Arabi menegaskan bahwa Al-Bukhari tidak memiliki alasan untuk menghapus bagian tersebut, sebab Al-Humaidi, guru beliau, meriwayatkannya secara utuh dalam musnadnya. Beberapa teori diajukan terkait fenomena ini. Salah satunya menyebutkan bahwa Al-Bukhari mungkin mendengar hadis ini dalam bentuk yang berbeda di majelis imla. Ada pula pendapat bahwa Al-Bukhari sengaja menghilangkan bagian tersebut sebagai bentuk kehati-hatian dalam menyusun muqaddimah kitabnya, agar tidak terkesan memuji diri sendiri. Selain itu, metode Al-Bukhari dalam menyusun sahihnya juga turut dikaji. Diketahui bahwa beliau seringkali meringkas hadis atau menyebutkannya dalam konteks berbeda sesuai dengan kebutuhan bab. Pendekatan ini sesuai dengan kebiasaan beliau yang mendasarkan pemilihan matan pada tujuan tertentu dalam setiap bagian kitabnya. Dengan demikian, perbedaan dalam periwayatan hadis ini bukanlah kesalahan, melainkan bagian dari metodologi Al-Bukhari dalam menyusun kitabnya berdasarkan prinsip kehati-hatian dan ketelitian dalam penyajian hadis. Perkataan hijratuhu, hijrahnya, hijrah secara bahasa berarti meninggalkan sesuatu dan berpindah ke sesuatu yang baru. Sedangkan dalam syariat, hijrah bermakna meninggalkan larangan Allah. Dalam sejarah Islam, hijrah terbagi menjadi dua bentuk. Hijrah ke tempat yang aman, seperti hijrah kaum muslimin ke Habasyah dan dari Mekah ke Madinah. Dan hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam, yang awalnya khusus menuju Madinah sebelum Mekah dikuasai muslimin. Saat ini, konsep hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam masih berlaku. Dalam bahasa Arab, terkadang sebab dan akibat memiliki bentuk lafaz yang sama, seperti dalam firman Allah, Quran Surat Al-Furqan ayat 71, yang menegaskan makna taubat sejati. Contoh lain dari penggunaan struktur serupa ditemukan dalam syair Arab yang menekankan makna hiperbolis untuk sanjungan atau celaan. Selain itu, penggunaan mubtada dan khobar yang sama dalam satu kalimat bertujuan untuk menegaskan atau memperjelas makna, seperti dalam ekspresi engkau adalah engkau, yang berarti menunjukkan karakter atau keunggulan seseorang. Demikian pula dalam jawaban syarat, struktur pengulangan sering digunakan untuk menguatkan maksudnya, menunjukkan ketegasan makna dalam konteks tertentu. Perkataan ila dunya, untuk dunia. Kata dunia atau adunya berasal dari akar kata adunu yang berarti dekat, merujuk pada kedekatannya dengan kehidupan dibanding akhirat atau kebinasaannya yang lebih cepat. Ada dua pendapat mengenai hakikat dunia. Pertama, dunia mencakup semua yang ada di bumi, termasuk hawa dan udara, yang lebih tepat dengan tambahan konteks sebelum hari kiamat. Kedua, dunia mencakup seluruh makhluk beserta sifatnya. Secara linguistik, dunia adalah kata maksur atau berakhiran dengan ya maksuroh, dan termasuk goiru munsorif karena memiliki sifat dan huruf taknis atau alif maksuroh. Namun, penggunaannya dalam bentuk nakiroh diperdebatkan karena ia termasuk lafaz tafdil yang seharusnya memiliki alif lam, seperti al-kubro atau al-husna. Dalam analisis tata bahasa, kata ila dunya dalam hadis dapat dikaitkan dengan hijratuhu atau hijrahnya, tergantung apakah kata kanat diperlakukan sebagai kata kerja sempurna atau kata kerja nakis yang membutuhkan khobar. Perdebatan mengenai penggunaannya berkaitan dengan apakah kana
hanya berlaku pada masa lalu atau dapat digunakan secara mutlak tanpa terikat waktu, sehingga hukum yang berlaku di masa lalu dapat diterapkan pada masa depan. Perkataan yusibuha berarti yang ingin diraihnya, merujuk pada materi dunia yang diinginkan. Kata yusibu digunakan karena maknanya menyerupai tindakan membidik dengan anak panah, yaitu usaha untuk mencapai suatu tujuan dengan tepat. Perkataan au imro'atin atau seorang wanita. Hadis ini menyebut wanita setelah dunia sebagai bentuk perhatian khusus terhadap bahayanya. Namun, Imam An-Nawawi menolak anggapan bahwa dunia dalam hadis mencakup wanita karena kata tersebut berbentuk nakirah dalam kalimat positif, sehingga tidak bersifat umum. Bantahan ini disanggah dengan argumen bahwa kalimat syarat menggunakan nakirah yang justru menunjukkan keumuman. Penyebutan wanita secara khusus menegaskan bahayanya, karena godaan wanita bisa berakibat fatal. Hadis ini terkait dengan kisah Muhajir Ummu Qais, meskipun identitas pria tersebut tidak diketahui dan wanita dalam kisah itu disebut bernama Qoilah menurut Ibnu Dihyah. Ibnu Battal menambahkan bahwa penyebutan wanita dalam hadis ini terkait dengan tradisi Arab sebelum Islam, di mana bekas budak laki-laki sulit menikahi wanita merdeka. Setelah Islam datang, kesetaraan dalam pernikahan ditegakkan, sehingga banyak pria muslim berhijrah ke Madinah untuk menikahi wanita merdeka. Namun, klaim bahwa Muhajir Ummu Qais adalah bekas budak dan wanita merdeka memerlukan bukti yang lebih kuat. Selain itu, pandangan bahwa Islam sepenuhnya menghapus syarat kafa'ah atau kesepadanan dalam pernikahan juga tidak sepenuhnya benar. Perkataan fahijratuhu ila ma hajaro ilaihi, maka hijrahnya sebatas pada apa yang menjadi niatnya. Penyebutan kata ganti dalam frasa ila ma hajaro ilaihi dimaksudkan untuk mencakup berbagai tujuan hijrah, termasuk dunia dan wanita. Sebaliknya, dalam bagian sebelumnya, Allah dan Rasul-Nya disebut secara eksplisit untuk menekankan keagungan hijrah yang murni karena Allah. Al-Karmani mengemukakan beberapa analisis gramatikal terkait struktur hadis ini. Pendapat yang lebih kuat menyatakan bahwa kalimat ini menunjukkan bahwa hijrah bisa bernilai baik atau kurang sempurna tergantung pada niatnya. Jika seseorang berhijrah dengan tujuan utama karena Allah, tetapi juga memiliki niat tambahan seperti menikah, maka hijrahnya tetap sah namun kurang sempurna dibanding hijrah yang murni ikhlas. Contoh dari kisah Abu Thalhah dan Ummu Sulaim menunjukkan bahwa sebuah amal bisa memiliki niat ganda dan nilai pahalanya bergantung pada niat yang dominan. Menurut Al-Ghazali, jika niat dunia lebih kuat, seseorang tidak mendapat pahala. Tetapi jika niat akhirat yang lebih dominan, ia tetap mendapat pahala. Jika kedua niatnya seimbang, maka tidak ada pahala. Hadis ini juga mengajarkan bahwa niat menjadi dasar sahnya amal, dan seseorang harus memahami hukum sebelum beramal. Selain itu, hadis ini menyoroti pentingnya keikhlasan dan memperingatkan dari tindakan yang tampak baik tetapi memiliki motivasi tersembunyi yang mengurangi nilainya di sisi Allah. Dari segi hukum, hadis ini menunjukkan bahwa niat tidak diperlukan dalam semua aspek seperti dalam jamak takdim, penggabungan sholat di waktu awal, yang menurut sebagian ulama tidak wajib diniatkan secara khusus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak mengumumkan niatnya saat menjamak sholat dalam perang Tabuk, yang menunjukkan bahwa niat tidak selalu menjadi syarat dalam semua
Jadi, amal apapun bisa bernilai sesuai dengan niatnya. Itulah mengapa hadis ini jadi pintu gerbang Sahih Bukhari. Mari terus belajar dan jangan lupa untuk selalu meluruskan niat. Jika video ini bermanfaat, klik like, subscribe, dan tuliskan pendapat kamu di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.